Assalamualaikum guys, kita sudah nyampe di sebuah lubang. Ini bukan lubang sumur ya guys ya. Ini bukan lubang sumur. Pada tahun 2018 ketika Gunung Merapi meletus, di sini erupsi juga. Gitu loh. Terjadi sebuah getaran erupsi gitu loh. Akhirnya orang-orang sesepuh sekitar itu memberi sebuah solusi untuk ditutupi sebuah genteng di sini nih, supaya tidak terjadi erupsi juga gitu loh ya. Ini lah, setelah tahun 2018 itu ada orang yang tirakat di sini yang hampir, kalau saya katakan, mendapat sebuah emas gitu loh. Pas waktu tirakat di sini, dia didatangi orang tinggi besar hitam yang membawa sebuah keranjang yang penuh dengan emas yang dijatuhkan di sini gitu. Tapi ketika mau diambil, emasnya gak bisa diambil, kayak semacam sebuah bayangan gitu loh Kang. Dia cerita gini, cerita gitu, cerita gini, katanya hampir mendapat emas ya di tempat ini, di lubang ini gitu loh. Ini bukan sebuah lubang biasa ini gitu loh Kang. Ini sebuah lubang erupsi bukit ini waktu ketika Gunung Merapi meletus. Ini pun juga erupsi gitu loh. Dan warga sekitar menyarankan untuk ditutup dengan genteng. Saya gak berani mencari gentengnya di bawah. Takut waktu saya ke bawah nanti takut tanahnya itu ambles ke dalam. Saya gak bisa review lagi tempat selanjutnya yang di sebelah utara pundennya gitu loh. Dan ada pendatang bertapa di sini. Itu namanya Mbah Bujer, atau orang-orang sini, atau dalam bahasa Indonesianya itu buyar ya. Mbah Bujuk Bujer, buyar ya. Karena dikatakan Mbah Bujuk Bujer atau buyar itu kan sebuah sebutan dia bertapa di sini, yang mengakibatkan pertapaannya itu ilmu hitam sekitar sini itu hilang. Jadi dinyatakan Mbah Bujuk Bujer, buyar gitu loh Bang. Di sini ada dua makam ya. Ada dua, katanya mungkin entah tahu petilasan atau makam ya. Ada dua buah. Yang sebelah sini satu, dan ada juga yang pohon apa ini namanya Kang? Kiai Jaran. Kiai Jaran. Ada dua pohon Kiai Jaran yang cukup besar di sini ya. Sebuah tanda kalau menunjukkan di bawahnya ini ada makamnya ya. Yang sebelah satu, yang sebelah sana itu. Konon katanya orang-orang sini menyatakan yang sebelah sana itu tanahnya entah apa ya, tanah terkutuk katanya. Kalau orang pendatang, kalau orang apa, entah itu mitos atau fakta, setelah ini kita buktikan ke sana. Kalau pendatang katanya ke sana, jika menginjakkan kakinya di sana katanya gatal semua tubuhnya katanya gitu loh. Entah itu mitos atau fakta atau memang cerita turun-menurun dari warga-warga sini gitu loh. Bisa kita menuju ke sana kan? Saya pendatang Kang. Oh, gak apa-apa Kang. Kita buktikan aja gitu. Apakah benar fakta atau memang mitos, kata-kata cerita warga tersempat apa setempat, cerita-cerita warga setempat. Mari kita buktikan dengan menginjakkan kakinya Mas Den gitu loh. Ini kok seperti fosil juga Kang ya? Oh ya, melingkar, ini kayak serat kayu ya. Tuh, benar-benar kayak serat kayu ya Kang. Mungkin bisa disimpulkan bahwasanya gunung ini udah lama, bukit ini sudah lama ada di sini gitu loh Kang. Mungkinan juga sebelum tanahnya merah mungkin sudah ada di sini gunung ini. Apa bukit ini ya Kang ya? Kita taruh lagi di sini karena mitosnya atau faktanya menurut cerita seorang-seorang di sini, kalau membawa pulang batu di sekitar sini akan didatangi penungguknya, disuruh balikkan lagi gitu katanya. Nah, di sini juga ada sebuah makam ya kawan ya. Ada sebuah makam. Dulu ini di sini gak seperti ini. Dulu ini dipagari gitu loh. Katanya Mas Den bisa masuk, kita bisa membuktikan apakah itu
cerita-cerita mitos dari warga atau memang kenyataannya atau faktanya memang benar-benar ada gitu loh Kang. Bahwasanya tanah yang diinjak saya ini konon katanya, kata warga setempat itu tanah gatal katanya gitu loh. Mungkin kita bisa permisi dulu gitu loh. Permisi Mbah yang bersemayam di tempat ini, nyuwun sewu nggih. Kita orang Jawa guys harus menggunakan adat Jawa, tata krama Jawa. Permisi dulu gitu loh guys ya. Kita numpang review Mbah, membicarakan tentang hal-hal yang dulu yang terjadi di sini untuk kita berikan kepada generasi penerus agar tempat ini tidak tergerus oleh arus waktu, tidak hancur gitu loh Mbah. Nyuwun sewu Bang nggih. Monggo Mas Den masuk Mas Den. Nah, ini makam yang kedua yang konon katanya warga setempat tanah yang sekitar area makam ini saja itu dulunya gatal katanya. Kalau pendatang gatal katanya gitu loh. Itu cerita warga setempat bicara seperti itu. Tapi fakta menyatakan alhamdulillah Mas Den masuk ke area sini dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah ya. Bukan maksud saya untuk menantang gitu loh, bukan maksud saya untuk tes, bukan, tapi membuka fakta yang sebenarnya. Kan konon warga sekitar mengatakan area makam ini yang ini saja itu kan gatal gitu loh. Kata konon, kata warga tersebut, warga sekitar sini. Kemungkinan warga tersebut bertujuan supaya area ini terjaga dari tangan-tangan yang gak bertanggung jawab gitu loh. Jadi warga menghimbau dengan menakut-nakuti kata-kata lemah atau tanah yang sekitar makam ini gatal gitu loh. Ya kemungkinan untuk menjaga, menakut-nakuti warga sekitar supaya tidak merusak sejarah buyut-buyut kita, sejarah pendahulu kita agar terjaga dengan rapi gitu loh. Dulunya tempat ini masih bukan dikatakan mahbang atau masih belum dikatakan lemah abang. Dulunya cerita di sini itu berawal dari bersemayamnya sebuah raksasa atau katakanlah entah itu asli makhluk semacam kayak kita atau manusia atau memang penunggu astral sini, iya gitu loh. Itu mungkin jahil, mungkin ya jahil, dia mencuri anak dari pasangan Prabu Suwongso dan Putri Suryawati gitu loh. Anaknya Prabu Suwongso dan Putri Suryawati diculik oleh Mbah Buto tersebut, diculik di bawah lari. Dalam keadaan menculik sang anak, sang ayah atau Prabu Suwongso mengejar pakai kuda putih gitu loh. Mengejar dengan pakai kuda putih, sedangkan Putri Suryawati mengejar dengan berjalan kaki gitu. Dikejar, entah mungkin itu bertarung di sini entah atau gimana, masih belum muncul juga anaknya, dan Prabu Suwongso ini masih belum muncul gitu. Dalam keadaan gelisah, galau atau gimana, Putri Suryawati ini duduk di sebuah pohon beringin besar di sana, namanya Desa Sibon. Memang ada sebuah pohon beringin besar. Dia duduk di situ, terjadilah cikal bakal namanya Desa Sibon Dempokan. Kalau bahasa Jawanya itu demplok, kalau bahasa Indonesianya itu duduk bersila, kayaknya duduk bersila karena capek mungkin nah, gitu ya. Iya, karena capek atau bermunajat gitu loh Kang. Akhir dari atau alhasil dari demplok atau duduk bersila itu datanglah mungkin entah itu perewangan atau bantuan entah dari mana, datang namanya Mbah Jemblung. Mbah Jemblung ini ikut membantu Putri Suryawati mengejar Mbah Buto yang mengambil anaknya sampai ke tempat ini, sampai ke lokasi ini.
dan tidak menutup kemungkinan ya terjadilah sebuah pertempuran gitu. Terjadi sebuah pertempuran karena Mbah Buto ini lebih tinggi, besar daripada Bajemblung dan Prabu Suwongso. Ini yang dipanggil Suryowati ini ditelan. Mbah Jemblung tadi ditelan. Ditelan. Yang bela Suryowati ini Putri ditelan. Suryowati ya. Ditelan. Dengan kesaktiannya walaupun ditelan, Bajemblung ini dengan kesaktian kapaknya di dalam perutnya, perut Mbah Buto ini dibelahkan. Akhirnya berceceran menyiprati atau membasahi seluruh area bukit ini. Nah, itu asal muasalnya terjadinya desa Sibon Dempokan sama desa Mahbang gitu loh Bang. Setelah itu kejadiannya ya mereka pun pulang. Mungkin dalam pertempuran dia kalah atau gimana gak tahu, karena ceritanya terputus gitu loh. Di sebelah barat bukit di bawah sana ada sebuah punden atau sebuah petilasan yang disakralkan oleh orang yang dinyatakan itu adalah makam Prabu Suwongso. Tapi karena kejadian alam yang sangat mengerikan pada waktu itu tahun 99, terjadi wabah banjir di sini besar dan semua pundennya itu hilang tergilis banjir, terhanyut oleh banjir tersebut. Dan banyak cerita-cerita warga sekitar menyatakan kalau setiap Jumat Legi itu masih ada sesosok penampakan, entah, tapi gak nampak orangnya, cuma sekedar kuda putih. Memang dulu mengejarnya pakai kuda putih gitu loh. Nampak ada kuda putih yang sering mengitari bukit ini setiap Jumat Legi. Warga-warga sekitar itu cerita seperti itu gitu loh. Setelah itu berjalan bertahun-tahun, berpuluh tahun gitu loh. Akhirnya desa Dimpokan ini lestari, ibaratnya makmur.